Coba ingat satu orang. Orang yang balas pesanmu cepat banget di awal. Perhatian penuh. Nanya kabarmu. Ingat detail kecil yang kamu sendiri lupa pernah cerita. Terus tiba-tiba dingin. Balas lama. Kadang hilang sehari. Dan anehnya, justru pas dia hilang, kamu yang mikirin dia. Kalau ada satu nama yang muncul di kepalamu barusan, kamu pernah dijerat. Mungkin sekarang pun masih. Karena pola itu bukan kebetulan. Pola itu ada bukunya. Terbit tahun 2001. Judulnya The Art of Seduction. Artinya, seni merayu. Ditulis orang yang sama dengan buku 48 Hukum Kekuasaan. Buku yang dilarang beredar di beberapa penjara Amerika karena dianggap terlalu berbahaya. Di dalamnya ada 9 tipe manusia. 9 cara berbeda buat bikin seseorang jatuh, nurut, dan gak bisa pergi. Lengkap dengan taktiknya. Langkah demi langkah, kayak buku panduan berburu, dan mangsanya manusia. Malam ini kita buka 9 wajah itu satu-satu, dan aku kasih peringatan dari sekarang. Di salah satu wajah itu, kamu bakal nemu orang yang pernah nyakitin kamu. Di wajah yang lain, kamu bakal nemu dirimu sendiri. Penulisnya namanya Robert Greene. Dia bukan motivator cinta, dia peneliti kekuasaan. Kerjaannya bertahun-tahun ngubek arsip sejarah, nyari satu hal, gimana manusia ngendaliin manusia lain. Buku pertamanya soal kekuasaan terang-terangan. Buku keduanya ini soal kekuasaan yang lebih halus. Dan menurut Greene, lebih tua. Premisnya gini, sebelum ada tentara, sebelum ada uang, udah ada satu senjata. Bikin orang lain menginginkan kamu. Orang yang ditodong bakal ngelawan, tapi orang yang jatuh hati, nurut sambil senyum. Dia ngira semua idenya sendiri. Itu definisi rayuan versi Greene. Bukan gombal, bukan soal fisik. Rayuan itu perang psikologis. Targetnya, pikiranmu. Pintunya, emosimu. Satu hal harus jujur aku bilang di depan, biar adil sama bukunya. Greene gak nyuruh kamu jadi manipulator. Dia bongkar polanya. Dia bilang sendiri, buku ini bisa jadi senjata, bisa jadi tameng. Yang gak baca, cuma kebagian jadi korban. Buku ini dibagi 2. Bagian kedua, 24 taktik menjerat. Dari kasih perhatian berlebihan sampai sengaja bikin sakit hati kecil. Nanti kita sentuh. Tapi bagian pertama yang paling ngeri. 9 karakter perayu. 9 wajah yang jalan-jalan bebas di sekitarmu. Di kantormu, di ponselmu. Kita mulai dari yang paling tua. Yang udah menjatuhkan jenderal-jenderal paling kuat di sejarah. Wajah pertama, The Siren. Bahasa kita, sang sirene. Si penggoda memikat. Contoh Greene, Cleopatra, Ratu Mesir. Dan ini yang jarang orang tahu. Menurut catatan sejarah yang Greene kutip, Cleopatra bukan perempuan paling cantik di zamannya. Senjatanya bukan wajah, senjatanya panggung. Waktu dia nemuin Jenderal Romawi Marcus Antonius, dia nggak datang biasa. Dia datang naik kapal berlayar ungu, buritan emas, dayung perak, wangi-wangian nyebar sampai ke daratan. Dia dandan kayak dewi turun dari langit. Suaranya kayak musik. Tiap ketemu, ada kejutan baru. Antonius, jenderal paling kuat di Romawi, lupa perang, lupa Roma, hancur karirnya, hancur hidupnya. Senjata sang sirene jadi tontonan yang gak bisa kamu berhentiin. Dia isi seluruh indramu sampai akal sehatmu gak kebagian tempat. Korbannya biasanya orang yang hidupnya kaku dan penuh aturan, yang diam-diam pengen tenggelam. Kamu pernah ketemu orang kayak gini? Yang kehadirannya kayak film dan kamu lupa waktu tiap sama dia. Catat, itu wajah pertama. Wajah kedua kebalikannya. The Rake, bahasa kita, sang penakluk. Contoh Greene, Lord Byron, penyair Inggris awal 1800-an. Reputasinya hancur, semua orang tahu dia bahaya. Ada bangsawan perempuan yang nulis di buku hariannya sesudah ketemu Byron pertama kali, orang ini gila, jahat, dan berbahaya buat dikenal. Terus tebak dia ngapain? Dia kejar Byron. Itu senjata sang penakluk. Reputasi buruknya justru umpannya, karena larangan itu candu. Makin semua orang bilang jangan deket-deket dia, makin kamu pengen buktiin kamu beda. Kamu ngira kamu bakal jadi pengecualian. Kamu gak pernah jadi pengecualian. 2 wajah ini gampang dikenalin. Yang berikutnya enggak. Yang berikutnya justru kerasa kayak jodoh. Wajah ketiga, The Ideal Lover. Bahasa kita, sang kekasih impian. Contoh Greene, Casanova. Si penakluk dari Venesia, abad ke-18. Namanya sampai jadi kata sifat. Tapi rahasianya bukan tampang. Rahasianya, dia jadi cermin. Ketiap orang, Casanova nampilin sosok yang persis diimpikan orang itu. Yang kesepian dikasih perhatian total. Yang bosan dikasih petualangan. Yang ngerasa nggak dianggap, dikasih panggung. Contoh Greene yang lain, Madame de Pompadour.
perempuan biasa, bukan bangsawan tinggi, yang berhasil menjerat Raja Prancis Louis ke-15 selama bertahun-tahun. Caranya, raja itu gampang bosan. Pompadour jadi obat bosannya. Tiap hari ada hal baru. Dia jadi persis apa yang kurang di hidup raja. Senjata sang kekasih impian, dia pelajari mimpimu yang gak kesampaian, terus dia mainin perannya. Kamu ngira ketemu belahan jiwa, padahal kamu lagi natap pantulan keinginanmu sendiri. Pernah ngerasa ada orang yang, kok dia ngerti aku banget? Terlalu cepat, terlalu pas. Nah, ingat blok ini. Wajah keempat, the dandy. Bahasa kita, sang dandy. Si sulit ditebak. Contoh Green, George Sand, penulis Prancis abad ke-19. Perempuan yang pakai nama laki-laki, jalan pakai setelan laki-laki, ngerokok di tempat umum, di zaman itu semua aturan dia tabrak. Dan para seniman paling terkenal di Paris, antre jatuh hati. Senjata sang dandy, dia nolak semua kotak. Kamu nggak bisa nebak dia, dan otakmu benci hal yang nggak selesai. Jadi kamu mikirin dia terus. Penasaran itu pintu, dia masuk lewat situ. 4 wajah lewat, yang kelima lebih licik lagi. Karena yang kelima, kelihatannya nggak bahaya sama sekali. Wajah kelima, the natural. Bahasa kita, sang polos. Contoh Green, Charlie Chaplin, si gelandangan kecil di film bisu. Chaplin nggak main jadi orang kuat, dia main jadi orang lemah, kikuk, apes, kekanak-kanakan. Dan justru itu yang bikin satu dunia jatuh hati. Senjata sang polos, dia matiin alarm di kepalamu. Ke orang kuat, kamu pasang pagar. Ke orang yang kelihatan lugu dan gak berdaya, pagarmu turun sendiri. Kamu ngerasa pengen ngelindungin. Padahal justru di situ kamu paling gampang dikendaliin. Karena rasa iba itu pintu belakang, gak pernah dijaga. Kamu pernah gak bisa marah sama seseorang, padahal dia jelas-jelas salah. Karena dia kayak anak kecil? Itu dia. Wajah keenam, yang paling kejam. The coquette. Bahasa kita, sang penggantung. Si tarik ulur. Pertanyaan dulu. Kenapa orang yang cuekin kamu, malah makin kamu pikirin? Green jawab pakai satu contoh. Josephine, istri Napoleon Bonaparte. Napoleon itu penakluk Eropa. Jutaan tentara nurut sama dia. Tapi di rumah, dia nggak berdaya. Karena Josephine main satu pola. Hangat banget, terus dingin. Perhatian penuh, terus menghilang. Kadang sengaja bikin cemburu. Dan Napoleon, orang paling berkuasa di benua itu, nulis surat memohon-mohon. Kayak anak kecil. Ini mekanismenya. Perhatian yang stabil itu kayak udara. Ada terus, jadi nggak kerasa. Perhatian yang dikasih, ditarik, itu kayak judi. Otakmu nagih di ketidakpastian. Kamu nggak kecanduan orangnya. Kamu kecanduan nggak tahu posisimu di mata dia. Makanya dicuekin malah makin sayang. Bukan karena dia spesial. Karena polanya persis mesin judi. Green nambah satu contoh modern. Seniman pop Amerika paling terkenal abad ke-20, Andy Warhol. Dingin, jaga jarak, susah dijangkau, dan justru semua orang ngejar dia. Tarik ulur nggak cuma buat cinta, buat status juga. 3 wajah terakhir mainnya lebih gede lagi. Mereka nggak menjerat satu orang. Mereka menjerat ruangan. Bahkan, jutaan orang sekaligus. Wajah ketujuh, the charmer. Bahasa kita, sang pemikat. Contoh Green, Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris abad ke-19. Ada cerita terkenal soal dia. Seorang perempuan makan malam dengan 2 politikus paling top Inggris, di 2 malam berbeda. Katanya, habis duduk sama yang pertama, aku merasa dialah orang terpintar di Inggris. Habis duduk sama Disraeli, aku merasa akulah yang terpintar. Itu seluruh rahasianya. Sang pemikat gak pernah bikin kamu kagum sama dia. Dia bikin kamu kagum sama dirimu sendiri. Dia dengerin, dia setuju, dia gak pernah debat. Dia sorotin lampunya ke kamu. Dan manusia gak jatuh cinta sama orang yang menarik. Manusia jatuh cinta sama orang yang bikin dia ngerasa menarik. Disraeli pakai ini ke Ratu Victoria, ratu yang kaku dan susah didekati. Hasilnya ratu itu jadi sekutunya seumur hidup. Coba ingat, siapa di hidupmu yang tiap ngobrol bikin kamu ngerasa pinter? Sekarang tanya, dia dapat apa dari itu? Wajah ke-8, the charismatic. Bahasa kita, sang karismatik. Contoh Green, Rasputin. Petani Rusia gak sekolah yang berhasil masuk sampai lingkaran dalam istana Tsar. Semua orang bilang hal yang sama, matanya, keyakinannya, kayak ada api di dalam dirinya. Senjata sang karismatik, keyakinan total. Manusia itu ragu-ragu tiap hari. Terus datang satu orang yang gak ragu sama sekali. Kayak lilin ketemu orang kedinginan. Kamu gak nurut karena mikir, kamu nurut karena pengen mindar di apinya.
Green nyebut versi modernnya Raja Rock and Roll Amerika, Elvis. Panggung penuh orang nangis histeris. Itu bukan musik doang, itu karisma. Dan karisma itu bisa dipelajari, kata Green. Itu yang bikin ngeri. Tinggal satu wajah, yang paling dekat sama hidupmu hari ini. Karena wajah ke-9 tinggal di layar ponselmu. Wajah terakhir, The Star. Bahasa kita, Sang Bintang. Contoh Greene, Marlene Dietrich, bintang film tahun 30-an. Dan satu presiden Amerika paling muda, John F. Kennedy. Senjata Sang Bintang jadi layar kosong yang indah. Dietrich di film itu dingin, misterius, kayak mimpi. Dia nggak nunjukin manusia aslinya. Dan justru karena kosong, jutaan penonton ngelukis mimpinya sendiri di wajah itu. Kennedy sama. Dia jual gambar muda, gagah, harapan. Rakyat nggak milih programnya, rakyat milih mimpinya. Sang Bintang nggak menjerat lewat obrolan, dia menjerat dari jarak jauh. Kamu ngerasa kenal dia, padahal kamu cuma kenal tokoh yang dia mainin. Ingat itu, bakal kepake banget beberapa menit lagi pas kita ngomongin ponselmu. Oh, satu lagi. Greene sebenarnya nulis satu wajah tambahan, wajah ke-10. Tapi yang ini bukan perayu. Namanya The Anti-Seducer. Bahasa kita, si pembunuh rasa. Orang yang gak sadar dirinya bikin ilfil, gak peka, pelit perhatian, ngomongin diri sendiri terus, gak pernah dengerin, buru-buru, gampang ngeluh. Greene bilang, kebanyakan orang bukan perayu, bukan juga netral. Kebanyakan orang anti perayu tanpa sadar. Dan sekarang pertanyaan yang dari tadi kamu tunda. Oke, itu 9 pemburunya. Tapi kenapa yang kena harus kamu? Kenapa temanmu lolos dan kamu enggak? Greene punya jawabannya. Dan jawabannya nunjuk ke satu titik paling pribadi di hidupmu. Ini bagian buku yang paling jarang dibahas orang. Greene nggak cuma metain 9 tipe pemburu. Dia juga metain korbannya. 18 tipe korban. 18. Dan aturan pertamanya dingin banget. Greene bilang, perayu yang jago nggak asal nembak. Taktik pertamanya, pilih korban yang tepat. Terus gimana cara milihnya? Bukan dari tampang, bukan dari harta, dari lubangnya. Greene bilang tiap tipe korban didefinisikan dari satu hal. Apa yang kurang di hidupnya? Rasa yang hilang. Masa kecil yang gak kebeli. Pengakuan yang gak pernah datang. Ada si pemimpi kecewa, yang hidupnya jauh dari cita-citanya dulu. Ada si bintang redup, yang dulu pernah jadi pusat perhatian, sekarang enggak. Ada si penolong, yang cuma ngerasa berharga kalau lagi nyelamatin orang. Ada si pemimpin kesepian, kuat di luar, gak punya siapa-siapa di dalam. Perayu profesional baca lubang itu dalam hitungan menit. Dari caramu cerita, dari apa yang kamu pamerin, dari apa yang kamu keluhkan sambil ketawa. Terus dia jadi sumbat yang pas persis buat lubang itu. Makanya rayuan paling dalam gak pernah kerasa kayak rayuan. Kerasanya kayak, akhirnya ada yang ngerti. Jadi pertahananmu bukan curiga ke semua orang. Pertahananmu kenal lubangmu sendiri duluan, sebelum orang lain yang nemuin. Sampai sini kamu udah belajar ngenalin jeratnya. Sekarang aku balik pertanyaannya. Gimana kalau kamu yang megang talinya? Greene nulis 24 taktik menjerat di bagian kedua bukunya. Aku ambil 6 yang paling ampuh, yang psikologis, bukan fisik. Dan tiap langkah, aku kasih cara mematahkannya. Biar kamu bisa dua-duanya, makai atau kebal. Langkah 1. Pilih sasaran dari lubangnya, bukan dari wajahnya. Perayu jago gak ngejar yang paling cantik. Dia ngejar yang paling butuh. Yang lagi kesepian, yang lagi ngerasa gak dianggap, yang lagi bosen sama hidupnya. Orang yang penuh dan puas susah dijerat. Orang yang lagi bolong, gampang. Cara matahinnya, kenali lubangmu sendiri duluan. Pas kamu lagi down atau kesepian, di situ pagar pertahananmu paling tipis. Sadar kamu lagi rapuh, itu udah setengah aman. Langkah 2, jangan nyerang langsung, masuk sebagai teman dulu. Serangan depan bikin orang pasang pagar, jadi perayu masuk dari samping, jadi teman ngobrol, jadi orang yang cuma iseng nanya. Pas targetnya udah nyaman dan gak curiga, baru pelan-pelan geser. Rasa aman itu justru pintu masuknya. Cara matahinnya, curigai yang terlalu pas, yang tiba-tiba selalu ada, yang bikin kamu nyaman terlalu cepat. Langkah 3, bikin dirimu kelihatan direbut orang lain. Manusia mau apa yang diinginkan orang lain. Barang yang diperebutkan kelihatan lebih berharga, padahal barangnya sama aja. Jadi perayu sengaja kelihatan laku, kelihatan ada yang naksir, ada yang ngejar. Target langsung ngerasa kalau gak buru-buru, keduluan. Cara matahinnya,
Nilai orang dari orangnya, bukan dari antriannya. Diperebutkan bukan bukti berharga. Langkah 4. Kasih, lalu tarik. Jaga dia nebak-nebak. Ini senjata paling nagih yang tadi, sang penggantung. Hangat terus dingin, ada terus hilang. Ketidakpastian bikin otak nagih. Selama dia gak tahu posisinya di matamu, dia gak bisa pergi. Cara matahinnya, pola kasih tarik yang bikin kamu cemas itu alarm, bukan cinta. Cinta bikin tenang, bukan deg-degan takut ditinggal. Langkah 5. Jadi cermin. Masuki dunianya. Prayu pelajari seleranya, bahasanya, lukanya. Terus dia mantulin balik. Tiba-tiba, kok kita sama banget? Musik sama, luka sama, mimpi sama. Padahal itu dipelajari, bukan kebetulan. Cara matahinnya, kok cepet banget nyambungnya? Itu tanda tanya, bukan tanda jodoh. Langkah 6. Mundur di puncak, biar dia yang ngejar. Ini yang paling licik. Pas target udah mulai suka, Prayu justru mundur selangkah. Sibuk, agak jauh. Dan si target, yang tadinya diburu, sekarang gantian ngejar. Yang ngejar ngerasa itu maunya sendiri, padahal dia lagi digiring. Cara matahinnya, pas kamu tiba-tiba yang ngejar-ngejar, berhenti sedetik. Tanya, ini mauku atau aku lagi digiring mundur? 6 langkah. Kamu baru aja belajar cara berburu, sekaligus cara gak jadi buruan. Dan sekarang bagian yang bikin merinding. Ke-6 langkah ini gak berhenti di manusia. Sekarang mereka jalan otomatis di layar ponselmu. Kamu pasti pernah dengar istilah love bombing. Bahasa gampangnya, dihujani perhatian berlebihan di awal. Chat tiap jam, pujian terus, ngomongin masa depan padahal baru kenal seminggu. Orang ngira ini fenomena baru. Bukan, itu taktik dari bagian kedua buku Green. Dan Green sendiri ngambilnya dari pola berumur ribuan tahun. Kasih perhatian yang gak masuk akal banyaknya, sampai korban ngerasa jadi pusat dunia. Sesudah korban ketagihan, baru ditarik. Kasih, tarik. Persis sang penggantung. Persis Josephine ke Napoleon. Cuma sekarang lewat chat. Situationship. Hubungan tanpa status yang gantung bertahun-tahun. Itu taktik tarik ulur juga. Ketidakjelasan itu bukan kelalaian. Ketidakjelasan itu jeratnya. Selama kamu gak tahu posisimu, kamu gak bisa pergi. Aplikasi Kencan, itu pasar tempat semua orang maksa jadi sang bintang. Layar kosong yang indah, foto terbaik, cerita terbaik. Kamu jatuh hati sama tokoh, bukan orang. Dan yang paling gede, parasosial. Bahasa gampangnya, ngerasa dekat sama orang yang gak tahu kamu ada. Idola, influencer, streamer. Mereka nyapa kamera kayak nyapa kamu. Mereka cerita jujur-jujuran yang udah ditulis skripnya. Jutaan orang ngerasa punya hubungan sama tokoh yang dimainin buat jualan. Itu sang bintang, versi harian di genggamanmu. Tiap malam sebelum tidur. Green nulis bukunya tahun 2001, belum ada media sosial, tapi semua taktiknya sekarang jalan otomatis, dalam skala jutaan orang. Tinggal satu pertanyaan yang belum berani kita tanya, dan ini yang paling gak enak. Dari tadi, kamu nonton sambil nyocokin orang lain ke 9 wajah itu. Mantan, gebetan, teman, bos. Sekarang jujur, pernah gak kamu sengaja telat bales chat biar gak kelihatan terlalu berharap? Itu taktik sang penggantung, tarik ulur. Pernah milih-milih foto dan cerita biar kelihatan hidupmu lebih bagus dari aslinya? Itu sang bintang, layar kosong yang indah. Pernah pura-pura suka hal yang dia suka biar kelihatan cocok? Itu sang kekasih impian, jadi cermin. Pernah dengerin orang penuh perhatian sambil tahu persis itu bakal bikin dia nempel? Itu sang pemikat. Kamu gak pernah baca bukunya, tapi kamu udah ngejalanin isinya. Kita semua, tiap hari, ke pasangan, ke gebetan, ke bos, ke followers. Itu sebenarnya poin Green yang paling dalam. Rayuan bukan kelakuan segelintir orang jahat. Rayuan itu bahasa sehari-hari kekuasaan. Semua orang main. Bedanya cuma satu. Ada yang sadar, ada yang enggak. Yang sadar megang kendali, yang enggak sadar dipegang. Dan soal main sadar-sadaran ini, aku harus ngaku sesuatu. Karena ada satu profesi yang ngejalanin 9 wajah ini tiap hari. Kejutaan orang secara legal. Profesiku. Kerjaanku di dunia iklan. Tiap hari aku buka dashboard, naruh produk di depan orang yang gak minta diliatin. Dan sesudah baca buku ini, aku sadar satu hal yang gak enak. Hampir semua yang aku kerjain ada di buku ini. Iklan yang bagus gak pernah jualan barang. Iklan jualan lubang. Sama kayak perayu milih korban. Aku milih audiens dari apa yang kurang di hidupnya. Ngerasa ketinggalan, ada produknya. Ngerasa nggak dianggap, ada produknya. Kita nggak nyiptain rasa kurang itu. Kita cuma nemuin, terus kita sorotin pakai lampu. Brand gede itu sang bintang. Layar kosong yang kamu isi sama mimpimu.
Diskon yang berakhir malam ini, itu tarik ulur. Besok muncul lagi, dan kamu tahu itu, tapi tetap kerasa mau hilang. Konten jujur dari influencer yang di-endorse, itu sang polos. Pagermu turun karena kerasa bukan iklan. Aku nggak cerita ini biar kelihatan keren atau biar kelihatan jahat. Aku cerita karena ini satu-satunya hal yang bisa aku kasih yang nggak ada di bukunya. Green nulis, perayu paling jago bikin korbannya ngerasa semua keputusan itu idenya sendiri. Nah, itu definisi kerjaanku. Dan itu definisi hampir semua hal yang muncul di layarmu hari ini. Jadi tiap kamu tiba-tiba pengen sesuatu, coba berhenti sedetik, tanya, ini ideku atau ada yang naruh? Jadi buat apa baca buku kayak gini? Greene jawabnya di awal bukunya sendiri. Buku ini senjata, tapi juga tameng. Dan tamengnya cuma satu kata, sadar. Rayuan cuma jalan di ruangan gelap. Dia butuh kamu nggak ngeh polanya. Begitu kamu bisa namain jeratnya, ini tarik ulur, ini love bombing, perhatian berlebihan biar aku ketagihan. Ini lubangku yang lagi dipencet, kekuatannya langsung kempes setengah. Kamu nggak bisa nolak buat punya lubang. Semua manusia bolong di suatu tempat. Yang bisa kamu pilih cuma satu. Kamu yang kena lubangmu duluan, atau orang lain yang nemuin. Dan satu hal terakhir, sekarang kamu tahu 9 wajah itu. Kamu bakal mulai lihat mereka di mana-mana. Di chatmu, di kantormu, di FYP-mu, di cermin. Itu nggak bisa diandu. Maaf. Kalau ada satu wajah yang barusan bikin kamu keingat seseorang, tulis nomornya aja di komentar. 1-9. Gak usah pakai nama. Aku baca satu-satu. Penulis yang sama pernah nulis buku yang lebih dingin lagi. 48 Hukum Kekuasaan. Udah kita bedah di arsip ini. Kalau belum nonton, itu pasangannya video ini. Karena arsip ini baru mulai,